Saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat nadi, sahabat nutrisi rohani dan edukasi yang terberkati. Hidup kita zaman ini ditandai oleh kecepatan. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan yang kita lakukan sendiri, kita mau berlangsung dengan cepat. Makan cepat. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan makan yang demikian cepat, tersedialah fast food, makanan cepat saji. Supaya cepat juga diantar ke rumah, maka ada juga yang menyediakan layanan fast delivery. Supaya layanan itu lebih cepat lagi menjawab dan merespon pesanan atau order dari customer-nya, lalu dibukalah transaksi yang juga cepat menggunakan e-money, menggunakan transaksi elektronik, menggunakan transaksi via SMS banking, dan berbagai macam produk keuangan yang membuat masyarakat, customer, dan semua yang menggunakan jasa itu menikmati layanan yang quick, yang cepat. Ini sebuah revolusi yang luar biasa dalam kehidupan kita di era digital ini, di era teknologi. Bahkan tidak lama lagi kita mungkin juga di sini menggunakan artificial intelligence. Semua serba cepat. Situasi ini pun, sadar atau tidak, merasuki juga hidup rohani kita. Kita mau serba cepat. Kalau bisa doa sekali saja, terkabul berkali-kali. Demikian juga saat kita mendengarkan benih sabda Allah, kita berharap benih ini tumbuh cepat dan berbuah. Hari ini Tuhan Yesus menyingkapkan kepada kita melalui perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu seumpama benih gandum yang ditaburkan di tanah, yang bertumbuh ternyata bersama dengan benih ilalang. Kita semakin menyadari sekarang bahwa kalau mau bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam ajaran yang benar, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan penuh wibawa, dengan penuh otoritas, dan kini diwartakan terus-menerus dari waktu ke waktu oleh para gembala dan para katekis dan para pewarta lainnya. Ternyata sabda ini tidak tumbuh begitu cepat, begitu ekspres, begitu quick, tetapi melalui sebuah proses. Bahkan prosesnya pun tidak semudah dan semulus transaksi yang disediakan oleh teknologi keuangan misalkan. Di sana sini kita berjumpa dengan tantangan, halangan, bahkan rintangan untuk bertumbuh dan membiarkan sabda kehidupan, sabda Allah bertumbuh dalam hidup kita. Karena ada apa? Ada ilalang, ada godaan, ada tantangan, ada kesulitan yang membuat kita terkadang stagnan, tidak bertumbuh bersama dengan benih sabda yang telah Tuhan taburkan dalam hati kita. Kita hari ini misalkan berniat untuk menjadi orang yang begitu baik, ternyata datang tetangga mengajak kita bergosip. Terlibatlah dalam gosip. Lupa komitmen untuk menjadi pribadi yang lurus. Kita mau menjadi pelajar atau siswa atau mahasiswa yang jujur dan bertanggung jawab.
Ini pas ujian, ada teman kita yang menawarkan kepean atau contekan. Kadang-kadang kita tidak tahan dengan godaan ini, lalu ikut nyontek. Ini awal dan benih. Bukan benih sabda yang bertumbuh, tapi benih ilalang. Ini yang kemudian kalau bertumbuh besar, bisa menjadi benih koruptor. Mencuri kecil-kecil, lama-lama jadi besar. Ini benih ilalang yang menghalangi sabda Allah, kebenaran yang kita imani bertumbuh dalam hidup kita. Maka saudara-saudariku, para sahabat nadi yang terberkati, inilah kebenaran yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Bahwa dalam hidup kita ini, kita telah menerima benih sabdanya. Firman-Nya setiap saat yang menuntun pikiran, hati, dan hidup kita untuk menjadi pribadi yang beriman, pribadi yang bermoral, pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Namun prosesnya itu panjang dan prosesnya tidak selalu mulus karena ada tantangan, ada rintangan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau bertumbuh dalam iman, semua tantangan tidak akan pernah lebih besar daripada Kristus yang kita imani. Maka bertumbuhlah supaya tiba musim menuai, kita mampu menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah cinta kasih, dan buah-buah persaudaraan, ketulusan, solidaritas, khususnya ketika kita menghadapi situasi sulit seperti saat ini di masa pandemi ini. Sehingga benih gandum yang terhimpit sekalipun oleh ilalang boleh menghasilkan buah yang berlimpah, sehingga tiba saatnya kita pun bukan hanya menerima buah keselamatan di dunia ini, tetapi juga di akhirat kelak. Itulah surga yang kita rindukan. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari, memberkati komunitas kita, memberkati masyarakat kita, usaha dan juga perjuangan hidup kita menjadi tanah yang subur bagi benih sabda Allah. Semoga kini berkat-Nya melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.